everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Pinnight. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal lakuin yang namanya pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan temanya kali ini adalah tentang jodoh kamu secara lengkap, bagaimana kamu bertemu dia, siapa dia, dan bagaimana tampak wajahnya, serta kepribadiannya. Oke, so basically gue punya dua baris di sini. Ini baris pertama dan ini baris kedua. So, setiap baris punya 4 grup. Grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan tugas kalian adalah pilih salah satu grup yang menurut kalian klik. So, baris pertama ini tentang general reading. Kamu dan jodoh kamu, bagaimana kamu ketemu dia, dan saat situasi seperti apa. Serta yang kedua ini adalah tentang pribadi jodoh kamu, siapa dia, serta bagaimana tampak dan wajahnya, serta karakternya dia, dan bagaimana sifat-sifatnya dia. Oke semuanya, so buat kamu juga yang ingin tahu video tentang pilih kartu seperti ini, so please visit my channel dan jangan lupa subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru. Oke, so kalau gitu langsung aja kita jump ke pembacaan grup pertama. Oke, grup pertama langsung aja kita buka. Kamu dapat kartu apa? Ada kartu The Sun di sini. Oke, gue bakal buka kartu energi lagi. Dan nanti gue bakal dilanjutkan dengan kartu tarot tentang bagaimana kamu ketemu dia. Bagaimana kamu ketemu dia dan keadaan dia seperti apa saat kalian bertemu. Oke, dia punya kartu The World. Wow. Juga ada kartu Fourth Chakra, Archangel Raphael. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Grup pertama, bagaimana kamu ketemu dia. Ada kartu King of Wands. Oke, ada kartu Justice Reverse. Two of Swords. Three of Pentacles Reverse. Oke, so basically kamu di sini punya 3 kartu energi. Ada Fourth Chakra, Archangel Raphael, ada The Sun dan juga The World. Dan untuk tarotnya kamu punya kartu Two of Swords Reverse, kartu King of Wands, kartu Justice Reverse, dan juga kartu Three of Pentacles Reverse. Oke, yang mau gue sampilin pertama kali itu adalah gini. Saat kamu ketemu dia itu, gue merasa kalau kalian itu sedang menjalani hidup kalian sendiri-sendiri. Jadi mungkin kamu itu nggak terlalu fokus sama yang namanya asmara. Karena kalau gue lihat di sini tidak terlalu banyak yang menunjukkan tentang koneksi asmara. Dan terutama Three of Pentacles di sini itu sebenarnya tentang lebih ke pekerjaan ya. Dan karena ini reverse, ini menunjukkan kamu itu lebih fokus kepada diri kamu sendiri daripada ketimbang mungkin kerja dengan orang lain atau kerja di kantoran. Tapi ini lebih fokus ke diri kamu sendiri, mungkin membangun karir kamu. Dan mungkin juga kamu tuh lagi cari cara supaya kamu bisa jadi seseorang yang independen, yang kalau gue bilang kerjaannya itu bukan kerjaan yang bareng sama orang, tapi yang sendiri. Dan kalau gue lihat di sini itu, kalau gue bilang karena kamu punya kartu The World di sini ya, kartu The World di sini itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu itu lagi menuju keinginan kamu, keinginan terbesar kamu atau tujuan hidup kamu, atau yang dirasa tujuan hidup kamu. Dan ini bisa reverse ya, bisa berarti dia juga seperti itu. Dan gini, ada kartu Justice Reverse di sini. Kalau gue bilang salah satu dari kamu nanti itu lagi ada di posisi kamu itu menanyakan tentang sebuah kebenaran atau sebuah apa yang terjadi. Atau kalau gue bilang ini juga ada rasa kekecewaan. Dan gini deh, kalau gue bilang itu mungkin dia itu nanti saat ketemu dengan kamu, karena ada Fourth Chakra di sini itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu lagi sangat peka hatinya, yang artinya lagi banyak perasaan yang masuk ke dia, atau dia itu lagi ruwet di sini dalam artian ruwet hatinya ya. Mungkin ini bisa dari masa lalunya dia, atau bisa dari apa yang terjadi dengan dia dan pengalamannya dia. Tapi yang mau gue kasih tahu bahwa
Saat kamu ketemu dia, kamu tahu bahwa kamu itu melihat seseorang yang sangat menarik karena ada kartu King of Wands di sini. Buat kamu yang dengerin ini adalah perempuan, kamu itu akan merasa bahwa oh ini dia orangnya, karena King of Wands ini adalah sosok yang sangat menarik, yang benar-benar auranya itu kelihatan bahwa mereka tuh adalah orang yang sangat stand out atau orang yang istilahnya benar-benar terlihat deh. Dan buat kamu cowok yang lagi dengerin ini tuh bisa jadi saat kamu ketemu dia merasa kamu itu seperti itu ya. Kamu itu adalah orang yang menarik dari pandangan pertama. Dan kalau gue lihat di sini tuh, sebagian dari kamu orang ini itu pernah punya hubungan atau kalian sudah pernah bertemu dengan orang ini, dan tepatnya itu di tempat kerja kalian karena kamu punya Three of Pentacles di sini. Serta juga ada kartu Two of Swords. Two of Swords reverse itu sebenarnya juga menandakan tentang seseorang yang kalau kalian tahu, jika kartu ini berdiri tegak, itu artinya kalian menutup mata. Tapi karena ini reverse dan ada juga kartu Fourth Chakra di sini, bisa jadi dia itu saat ketemu kalian, dia itu lagi benar-benar istilahnya banyak banget orang yang menilai dia, banyak banget orang yang memberi masukan yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Tapi di sini juga ada kartu The Sun. Kartu The Sun ini sebenarnya banyak arti ya. Dan ini itu mungkin bisa jadi saat kamu ketemu dia itu lagi berusaha untuk mencari kebahagiaannya dia. Dan terlebih lagi ada kartu The World di sini yang seperti gue bilang tadi, bahwa mungkin dia itu sedang mencari tujuan hidupnya dia, bahkan dia tuh juga sedang mencari apa yang seharusnya dia lakukan di kehidupannya dia sekarang. Oke, gue bakal buka kartu selanjutnya, dan kartu selanjutnya itu tentang blockage atau tentang halangan apa yang nantinya kira-kira kalian akan hadapi dan kalian bisa betulkan di hubungan kalian nanti, dimana sebagai bentuk perjuangan kalian untuk bersatu atau untuk menjelang ke pernikahan. Oke, kalian punya communal living. Ada food and hunger. Satu kartu lagi. Ada apa lagi? Ada the ships. Oke, so definitely yang mau gue kasih tahu yang paling terlihat banget adalah kartu the ships yang menandakan bahwa kalian itu lagi mungkin ada saatnya long distance atau ada saatnya kalian berada di jarak jauh. Dan ini tuh juga mau dikasih tahu ya bahwa jarak jauh kalian itu sebenarnya menjadi sebuah rintangan untuk kalian berdua dan yang mana harus kalian lewati. Serta ada food and hunger. Food and hunger ini juga tentang kamu yang sebenarnya menginginkan sesuatu, dan gue gak bilang ini tentang kelaparan ya, tapi kamu menginginkan sesuatu yang kamu tidak dapatkan dari dia, yang artinya harus ada penyesuaian yang cukup besar. Dan terutama dari communal living ini juga dikasih tahu bahwa kamu dan dia itu berada di tempat yang berbeda, atau dari sosial yang berbeda, dari culture yang berbeda, atau bahkan dari budaya keluarga yang cukup berbeda. Dan makanya sangat banyak penyesuaian di sini, dan terutama the ships ini ya, artinya akan ada yang pindah dan akan ada yang harus mengorbankan dirinya dia. Entah itu mungkin kesabarannya dia menunggu, ketabahannya kamu menunggu, atau bahkan ada yang harus pindah tempat, atau ada yang harus menyusul. Oke, so next card adalah tentang pesan apa yang harus kamu dapatkan mengenai jodoh kamu, mengenai hubungan kamu nanti dengan jodoh kamu. Ada kartu There's more going on than meets the eye. Gini, kalau gue bilang dari kartu ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu itu mungkin yang belum ketemu mencari-cari nih, kapan sih gue ketemu jodoh gue, kapan sih gue bisa bersatu dengan jodoh gue. Tapi yang mau dikasih tahu dari kartu ini tuh adalah bahwa ada sesuatu di belakang kamu yang lagi bekerja sekarang ini yang mungkin kamu gak tahu. Atau kalau gue bilang kamu itu belum saatnya ketemu sama orang ini karena masih ada hal yang harus kamu lakukan, dan dia juga masih ada hal yang harus dia lakukan. Karena seperti yang gue bilang tadi, saat kalian bertemu, dia itu kayak udah pakem banget untuk memenuhi tujuan hidupnya dia, atau life purpose-nya dia, atau yang dia kira adalah life purpose-nya dia. Dan untuk mencapai level ini itu butuh perjalanan spiritual yang cukup panjang,
atau yang singkat tapi cukup dalam. Oke, so next card. Pesan apa lagi yang harus kalian ketahui? Ada kartu spiritual connection. A relationship has connection that goes beyond the lifetime. Oke, seperti yang gue bilang, buat kamu yang belum ketemu dengan jodoh kamu, ini itu berarti saat kamu ketemu dia, kamu itu akan merasa bahwa kamu itu benar-benar tahu dia adalah jodoh kamu. Karena seperti yang gue bilang tadi, ada kartu King of Wands yang entah kenapa kamu melihat dia itu dia stand out, walaupun dia biasa aja, tapi kamu melihat dia itu ada something yang membuat kamu terus melihat dia atau membuat kamu tertarik ke dia. Dan itulah sebenarnya perwujudan dari spiritual connection kamu dengan dia. Dan kalau gue boleh bilang, di sini kamu dengan dia itu punya karmic relationship. Oke, so sampai di sini aja untuk grup pertama dari baris pertama, dan langsung aja kalau gitu gue bakal pindah ke grup yang kedua. Oke, grup yang kedua, kalau gitu langsung aja gue bakal buka kartu apa yang kalian dapat. Kalian dapat kartu The Thinking Woman, dan gue bakal buka 2 kartu energi lagi untuk menyeimbangkan. Ini tentang keadaan dia saat kamu bertemu nanti, keadaan dia saat kalian bertemu untuk pertama kalinya. Ada kartu The World. Oke, kartu ini muncul di grup sebelumnya juga. Jadi buat kamu yang merasa ingin mengambil grup sebelumnya, kalian bisa cek grup pertama. Dan juga, ada 2 kartu ternyata. Ada kartu Appreciation dan juga kartu Blossoming Abundance. Oke, so sebelumnya gue bakal ambil kartu Tarot dulu untuk melengkapi dan untuk tahu lebih jelasnya. Ada kartu Nine of Cups Reverse. The Hermit. Kartu Five of Swords. Gue bakal ambil 2 kartu lagi. Kartu Nine of Swords. Dan juga ada kartu King of Swords Reverse. Oke, so gini. Grup kedua, kondisi dia itu saat ketemu dengan kamu pertama kali itu gini, di pikirannya dia punya banyak pemikiran karena ada The Thinking Woman. Kalau yang nonton ini kamu adalah laki-laki, jadi nanti saat kamu ketemu dia itu sedang ada masalah, dan masalahnya ini mengambil perhatiannya dia dari kisah asmaranya dia. Dan buat kamu yang perempuan, ini bisa jadi kalau kamu yang mendengar ini adalah perempuan, adalah wanita, jadi ini adalah kamu nanti saat ketemu dengan dia, kamu tuh lagi pusatin diri kamu itu tidak di bagian asmara atau tidak terlalu mendalam dalam hal asmara. Dan ini tuh karena banyak hal yang terjadi di kamu sebelumnya. Karena ada kartu Nine of Swords juga ya. Kartu Nine of Swords ini menandakan tentang anxiety, tentang kegelisahan, tentang stres. Dan ini mungkin dari apa yang kamu telah lalui. Tapi sebenarnya, kalau gue bilang di sini ada kartu Five of Swords Reverse yang sebenarnya itu saat kamu ketemu dia, entah kenapa ini gue lebih tentang kamu ya. Jadi kamu itu sedang ada di proses setelah, karena ini reverse, jadi masuknya setelah kamu selesai adanya konflik tertentu. Konflik ini itu sebenarnya konflik yang tidak harus kamu jalankan sebelumnya, tapi entah kenapa kamu masuk atau kamu terjebak di konflik ini. Dan kalau gue bilang ini mungkin bisa dari pekerjaan kamu, tapi yang jelas dia itu kalau gue bilang di sini juga ada kartu King of Swords ternyata. Jadi yang anxiety ini di sini bisa 2 sisi ya, bisa dari kamu dan dari dia. Tapi yang jelas saat nanti kamu ketemu dia itu sebenarnya lagi banyak pemikiran, dan pemikirannya itu lagi fokusnya nggak ke kamu, tapi karena too much logisnya dia serta sisi realistisnya dia itu sedang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dan karena di sini the Nine of Cups Reverse
yang menandakan juga tentang wish fulfillment. Dan sebenarnya wish fulfillment ini sudah dia capai, tapi dia merasa ada yang kurang. Karena itu ada kartu The World yang menandakan bahwa dia itu sedang mencari jati dirinya dia, atau apa yang harus dia lakukan di kehidupannya dia untuk membantu orang-orang, dan juga untuk tahu apa nih tujuan hidupnya dia yang benar-benar berarti. Karena kalau gue bilang dia ini banyak uang, yang sebenarnya they have money. Karena ada kartu Blossoming Abundance dan juga Appreciation. Jadi banyak orang yang memuja dia, atau banyak orang yang ngefans sama dia secara secret, secara rahasia. Dan Blossoming Abundance ini juga tentang bagaimana dia mendapatkan harta. Dan tapi di sisi lain dia tuh menjadi lebih tahu dirinya sendiri. Dia lebih nggak mau bergabung dengan sosialnya dia, karena ada kartu The Hermit di sini yang bilang saat ketemu dengan kamu dia itu lebih berpusat ke dirinya dia, dan kamu itu juga lagi sebenarnya nggak fokus ke asmara, tapi entah kenapa saat kamu ketemu dia itu kamu itu merasa kalian itu memiliki kesamaan sesuatu. Dan kalau gue bilang kesamaannya ini adalah tentang goal pencapaian kamu dan juga tentang kartu The World di sini, yang artinya kamu merasa dengan dia itu cocok. Terutama ini tentang bagaimana kamu bersikap di dunia ini, tentang bagaimana kamu menyikapi diri kamu di dunia ini. Atau kalau gue boleh bilang, kamu dengan dia itu sebenarnya lagi ada di masa bahwa kamu itu sedang juga mencari jati diri kamu, dan kamu bertemu dengan seseorang yang klik dan yang pas dengan kamu, dan inilah orangnya. Dan kalau gue bilang di sini itu prosesnya saat kamu pertama bertemu itu mungkin kamu tidak langsung menyadari bahwa dia adalah jodoh kamu, tapi yang paling pertama kali kamu sadari adalah, oh, orang ini itu sangat mirip sama gue. Dia itu benar-benar mirip karakteristiknya dengan gue. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya tentang blockage atau tentang halangan apa yang ada di diri kalian dengan kamu dan jodoh kamu dari sebelum kamu bertemu, bahkan sampai nanti kalian menuju ke pernikahan kalian. Halangan apa yang kira-kira ada dan bagaimana kamu harus menindaki atau bersikap terhadap halangan tersebut. Oke, grup kedua ada kartu finance, ada kartu orphan, dan juga ada kartu angels. Oke, so basically gini, kalian itu dapat 3 kartu yang sangat berbeda dan tidak berhubungan ya dari blockage kalian. Karena ada kartu angel di sini. Kartu angel ini sebenarnya menunjukkan bahwa saat kamu ketemu dia nanti, atau hal apa yang menghalangi kamu itu sebenarnya kamu itu udah dikasih jalan untuk supaya kamu berubah. Karena kalau gue bilang di sini mungkin kamu itu juga terlalu introvert, atau kalau dari kartu pembacaan ini juga menunjukkan bahwa kalian itu terlalu sibuk dengan diri kalian sendiri. Dan tapi di sini juga ada kartu finance. Kartu finance ini sebenarnya itu bukan hal yang terlalu bad karena kamu punya blossoming abundance, tapi ini mungkin lebih ke arah perbedaan finansial atau bagaimana kamu menggunakan uang kamu, atau kalau gue bilang kamu bagaimana menghabiskan uang kamu. Karena gini, kalian memiliki sebuah kesamaan, tapi untuk masalah finansial itu mungkin kamu dengan dia adalah sosok yang sama-sama sedikit sangat loyal atau sangat mau membantu orang. Terutama ada kartu blossoming abundance dan juga ada kartu appreciation yang menunjukkan dia juga sukses saat kalian bertemu. Tapi di sisi lain, kamu itu kayak too much menghabiskan, dan sometimes kamu itu menjadi bahan yang dibicarakan di sosial tentang keuangan kamu atau tentang hal yang kamu miliki, dan itulah sometimes yang merasa kalian itu tidak nyaman dan kalian itu anxiety di sini. Serta ada juga kartu orphan, artinya antara kamu dan dia itu salah satu blockage. Gue nggak bilang apapun itu, gue nggak bilang sekarang saat kalian bertemu, tapi mungkin nanti ini akan menjadi gejolak yang sangat besar di kehidupan dia saat dia kehilangan orang tua dia, salah satu orang tuanya, atau
jika kalian bertemu dan dia sudah kehilangan, itu menunjukkan bahwa itu nanti dia itu akan terus kayak sulit untuk melepaskan sosok orang tuanya dari dirinya dia. Atau mungkin kalau gue bilang di sini juga sebagian itu tentang sakit hati sih. Jadi kalau gue baca di sini ada juga seseorang yang menyakiti dirinya dia, dan ini sangat bisa datang dari keluarganya dia. Tapi sekali lagi, bagaimana kamu bersikap nanti akan mengubah segalanya. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya tentang pesan apa yang harus kamu dapat. Ada kartu Love Who You Are, cintai dirimu siapapun. Cintailah dirimu. Percayalah saat kalian bertemu, itu semuanya akan baik-baik saja dan pada akhirnya semua sudah diatur pada dasarnya. Tapi jangan lupakan diri kamu, love who you are, cintailah dirimu, dan jangan terlalu justru berpusat ke dia, tapi lebih kepada perhatikanlah dirimu juga. Oke, so sampai di sini aja bacaan grup kedua. Kalau gitu langsung aja kita pindah untuk pembacaan grup ketiga dari garis pertama. Halo grup ketiga, langsung aja kita cek kartu apa yang kalian dapat. Oke, kamu dapat kartu Journey. Gue bakal buka 2 kartu energi lagi tentang keadaan dia saat bertemu dengan kamu itu seperti apa. Ada kartu Yin and Yang. Juga ada kartu The Thinking Woman. Oke. Gue bakal buka kartu tarot lagi. Kamu punya kartu Seven of Wands. Ada kartu Ace of Swords reverse. Oke, gue bakal ambil kartu teratas saja, King of Cups. Oke, Page of Wands. Dan 1 kartu lagi, Knight of Pentacles. Gini. Kalau gue baca di sini, saat kamu ketemu dia, itu sebenarnya ini ada kartu Journey dan juga ada kartu Yin and Yang. Dalam artian dia itu lagi perjalanan menuju sesuatu, atau kalau gue bilang kalian itu lagi di perjalanan ke tempat sesuatu dan kamu ketemu dia. Tapi ini bisa juga bahwa dia itu lagi di perjalanan spiritualnya dia, atau lagi istilahnya membangun spiritual awakening-nya dia. Dan di sini itu Journey di sini juga bisa seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa kamu ketemu dengan dia itu di tempat sesuatu atau kalian lagi traveling dan kalian ketemu dia. Dan di sini juga ada kartu The Thinking Woman dan juga ada kartu Yin Yang. The Thinking Woman di sini menunjukkan bahwa kalau gue bilang di sini saat kamu ketemu dia itu entah kenapa nggak bisa lepas dari kamu, karena ada kartu Knight of Pentacles yang artinya di sini itu kalian cukup sangat terkait, atau kalau gue bilang cukup nggak bisa lepas dari dia, dan dia juga hal yang sama ya, dia juga merasa seperti itu. Terutama ada kartu Ace of Swords di sini. Kartu Ace of Swords di sini yang reverse ini tuh menunjukkan bahwa akan banyak asumsi-asumsi yang kamu lontarkan tentang dia, dan akan banyak penilaian yang kamu keluarkan tentang dia. Dan ini tidak, kalau gue bilang bisa jadi ada sedikit yang berbeda daripada kenyataannya. Atau kalau gue bilang kamu itu dengan dia itu agak bertolak belakang ya, karena punya kartu Seven of Wands yang artinya ada penolakan dari kamu tentang dia. Gue nggak tahu apa, dan kalau gue bilang awalnya kalian itu tidak terlalu dimulai dengan hal yang sangat-sangat romantis, tapi ini lebih kepada bahwa kamu mengamati dia dan kamu merasa kamu tidak setuju tentang sesuatu dari dirinya dia. Ada aja yang membuat kamu berpikir seperti itu. Dan padahal ada kartu Yin Yang. Kartu Yin Yang ini itu menunjukkan bahwa kamu dan dia itu adalah pasangan yang saling melengkapi. Artinya perbedaan kamu itulah yang melengkapi dia, dan perbedaan kamu itulah yang membuat kesatuan
dalam hubungan kalian itu bisa berjalan. Karena kartu yin yang sendiri itu adalah kartu dua sisi hitam dan sisi putih, yang artinya kedua sisi hitam dan sisi putih itu harus bersatu untuk membentuk sebuah simbol, yang simbol itu menandakan keseimbangan dan menandakan juga keharmonisan. Dan ada kartu King of Cups. Kartu King of Cups ini sebenarnya bahwa dikasih tahu juga, dia saat ketemu dengan kamu, dia itu punya kedewasaan emosional yang cukup besar. Karena kartu King of Cups sendiri itu adalah tentang emosional, dan di sini itu tentang emosionalnya dia itu sudah sangat-sangat dewasa ya. Dan tapi kayaknya benar deh, dari kamu itu ada yang sedang di perjalanan ke tempat sesuatu, karena kamu juga punya kartu Page of Wands, yang artinya kamu itu sedang memulai sesuatu. Sama dengan kartu Ace of Swords sebenarnya, bahwa ada sesuatu yang dimulai dari diri kamu atau dari dirinya dia, entah perjalanan kamu menuju mana, atau entah sesuatu hal yang kamu lakukan, kesukaan kamu, serta apa yang kamu lakukan di pekerjaan kamu, itu kamu baru memulai. Dan kamu itu baru memulai perjalanan kamu, karir kamu, atau bahkan kamu pindah kerjaan dan kamu baru mulai. Itu di situ juga bisa ya. Jadi tidak hanya di traveling, tapi juga bisa saat kamu memulai sesuatu. Karena kartu Knight of Pentacles itu sebenarnya juga tentang grounded atau sedang fokus ke daerah tertentu, dan daerahnya ini adalah tentang pekerjaan atau hal-hal yang harus kamu lakukan, kayak jadwal kamu, bagaimana kamu harus melakukan ini hari ini, besok kamu harus begini, dan kalian lagi fokus ke sana. Karena awal-awal itu sangat banyak hal yang harus kalian kerjakan. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya, dan ini adalah tentang blockage atau tentang halangan apa yang kira-kira kalian akan terima dari awal kalian bertemu atau bahkan sebelumnya sampai nanti kalian berjuang ke pernikahan kalian. Oke, so buat kamu grup ketiga, halangan apa yang harus kalian perhatikan? Ada kartu biblical, transportation, dan farm. Oke, so basically di sini kalian punya kartu farm dan kartu biblical. Gini ya, konsep farm ini itu sendiri adalah sesuatu yang luas, yang sebenarnya itu dalam kehidupannya dia sangat banyak mengambil yang namanya budaya, yang mengambil namanya culture atau kebiasaan keluarganya dia. Karena farm ini adalah lebih ke arah kekeluargaan dan lebih ke arah bagaimana sistem diatur dalam farm atau dalam peternakan ini, yang artinya ada banyak hal yang sama antara dia dengan keluarganya dia. Dan itulah yang sebenarnya menurut kamu itu hal yang agak berbeda, karena seperti yang gue bilang tadi, kamu punya kartu yin yang di sini, yang artinya ada perbedaan yang menyatukan kalian. Dan kartu biblical ini sebenarnya untuk kamu, itu kamu mungkin aja kamu bisa beda pandangan hidup tentang sesuatu atau pandangan tentang sesuatu, tapi di sisi lain kamu itu punya pandangan tentang konsep kehidupan yang berbeda. Ini bisa dari bentuk agama kamu, bisa dari bentuk pendidikan yang kamu terima dari keluarga kamu, karena biblical ini juga tentang pengajaran ya, pengajaran bagaimana kamu diajarkan sesuatu dari kamu kecil, atau kamu ditanamkan norma-norma, nilai-nilai dari kamu kecil. Dan itulah yang sebenarnya agak berbeda daripada apa yang dia terima. Dan transportation ini itu sebenarnya adalah juga tentang travel ya. Jadi dari kamu itu ada tentang travel dan ada yang berpindah tempat. Tapi kalau gue baca di sini tidak hanya itu, ada juga kamu berjalan dari kamu yang sekarang ke kamu yang sudah berubah. Itu butuh proses yang nantinya kamu akan ada saatnya kamu merasa it's too much, ini terlalu banyak, ini terlalu berlebihan, dan gue harus kayaknya jadi beban. Tapi sebenarnya itu kalau kamu berhasil melewati halangan itu, kamu berhasil sama-sama menyesuaikan, sama-sama berubah untuk pasangan kamu dan dia juga berubah untuk kamu, maka nanti itu kamu akan menemukan
yang namanya kebahagiaan. Karena kartu yin yang, sekali lagi ya, kartu yin yang di sini adalah kartu yang menunjukkan bahwa kamu akan bersatu dari perbedaan kamu. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya tentang pesan apa yang harus kamu terima. Ada kartu Demonstrate Love. Ini tentang mengekspresikan cinta kamu, mengekspresikan kasih kamu ke dia. Dan ini bisa dengan hal apa aja. Ada juga kartu Focus on Love. Jadi jangan fokus ke hal-hal yang terlalu menyakiti kamu. Mungkin dari keluarganya dia, lingkungannya dia, teman-temannya dia. Tapi ini juga lebih kepada dianya. Kamu harus fokus apakah kamu mendapatkan cinta yang kamu harapkan dari dia, dan apakah kamu sudah memberikan cinta kamu ke dia. Karena mungkin kamu, kalau gue baca di sini dari kartu yang keluar, kamu ada saat tertentu kamu harus menunjukkan kasih kamu ke dia, dan kamu harus minta ekspresi dia tentang bagaimana dia mengasihi kamu. Karena ada sisi atau ada orang yang merasa kurang mendapatkan kasih yang harusnya dia dapatkan di sini. Serta ada kartu Focus on Love. Kartu Focus on Love ini juga tentang kamu itu harus, seperti yang gue bilang tadi, fokus terhadap cinta kamu ke dia, fokus terhadap hubungan kamu ke dia, dan gak usah perhatiin orang lain. Karena kalau gue baca di sini juga, Seven of Wands ini menunjukkan bahkan nanti ada orang yang tidak senang dengan kamu, ada orang yang tidak senang dengan hubungan kamu. Oke, so sampai di sini aja grup ketiga. Kalau gitu langsung aja kita jump ke grup keempat dari baris pertama. Oke, grup keempat. Kalau gitu langsung aja kita cek kartu apa yang kalian dapat. Kalian punya kartu Goddess of the Moon, dan gue bakal ambil kartu energi lagi untuk tahu keadaan dia seperti apa saat kalian bertemu. Keadaan dia seperti apa. Ada kartu strategi, Fourth Chakra, Archangel Raphael. Gue bakal ambil satu kartu energi lagi. Ada kartu Appreciation. Oke. Oke, so gue bakal ambil kartu tarot, tapi udah ada yang mau keluar. Ada kartu Two of Pentacles dan juga The Magician Reverse. Ada kartu Knight of Cups. The Hanged Man. Dan satu kartu lagi, Judgment Reverse. Oke, kamu punya kartu Judgment di sini. Ada 3 kartu Major Arcana. Wow, kamu punya kartu The Hangman, kartu The Magician, dan juga kartu Judgment. Dan kartu Judgment ini menandakan adanya karma ya, atau karmic relationship. Karena Judgment itu juga tentang karmic relationship. Dan gue mau fokus dulu ke kartu pertama yang kalian dapatkan tentang Goddess of the Moon. Kartu Goddess of the Moon ini menandakan saat kamu ketemu dia itu sudah terlihat sangat spesial di mata kamu. Atau kalau gue bilang, kamu bisa mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama, atau dia juga bisa mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena Goddess of the Moon itu adalah sosok yang beautiful, sosok yang cantik, sosok yang sangat spesial, yang berbeda daripada orang lain. Dan perbedaan ini itu membuat dia bersinar. Serta kamu juga punya kartu Appreciation dan kartu Fourth Chakra, yang artinya sebenarnya itu saat dia ketemu kamu, dia itu lagi ada di posisi dimana banyak orang mengagumi dia, banyak orang itu mengapresiasi dia, mungkin lewat karyanya dia, atau lewat pekerjaan, atau apapun itu, tapi banyak yang mengapresiasi dia. Dan ini mungkin karena, kalau gue bilang, dia itu adalah orang yang bisa melakukan apa aja. Karena ada kartu The Magician Reverse di sini. Kartu The Magician Reverse di sini itu sebenarnya adalah tentang bagaimana dia itu sanggup melakukan hal apapun. Jadi kayak dia itu sudah menggunakan keahliannya dia ini saat ketemu dengan kamu. Karena ini munculnya reverse, yang artinya bisa juga dia sudah melewati hal itu. Atau kalau gue bilang di sini, justru karena dia sudah melakukan ini, maka dia tuh lagi sibuk-sibuknya. Ada Two of Pentacles di sini dan juga kartu strategi. Yang artinya kalau gue bilang gini deh.
di kesibukannya dia itu dia masih sempat melihat kamu loh. Dan kalau gue bilang ini mungkin karena yang tadi gue bilang ada karmic relationship ya, yang artinya kamu dengan dia itu langsung mengetahui satu dengan yang lain. Dan di sini fourth chakra di sini itu sebenarnya juga tentang dia itu lagi membuka hatinya dia untuk pasangan baru atau untuk hubungan relationship baru. Tapi yang jelas dia tuh lagi membuka hatinya dia, atau heart chakra di sini tentang dia itu lagi cari-cari juga nih jodohnya dia, karena dia merasa dia belum ketemu dan kamu itu kayak udah disatukan dengan dia. Kalau gue baca ya di sini, apalagi ada kartu The Hangman, kamu itu nggak bisa punya hubungan yang lain selain dengan dia. Atau kalau gue bilang, mungkin kamu sampai sekarang single karena kamu menunggu dia hadir di kehidupan kamu, dan karena dia itu memang dikhususkan untuk kamu oleh alam semesta sebagai jodoh kamu. Jadi kayak dia itu benar-benar the one-nya kamu ya, the only one yang benar-benar ada di kehidupan kamu. Karena kamu itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kamu mau ke kanan, kamu mau ke orang lain, itu nggak bisa. Entah kenapa ada yang menghalangi. Kamu mau ke kiri, kamu mau ke orang lain di sebelah sana juga nggak bisa. Karena kamu itu nanti akan ditemukan dengan dia memang sudah saatnya, jika memang sudah waktunya. Dan strategi di sini itu sebenarnya lebih ke arah yang tadi ya, dia tuh lagi sibuk-sibuknya menjalani bisnisnya dia, mungkin kehidupannya dia, atau apapun itu. Tapi dia tidak mengabaikan kamu begitu saja. Dan dia itu kayak lagi menyelam minum air. Selambi dia kerja keras, selambi dia berusaha untuk mencapai mimpinya dia juga fokus ke relationship untuk membuka dirinya dia. Karena ada kartu Two of Pentacles di sini. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya, dan kartu berikutnya itu adalah tentang blockage atau tentang halangan apa yang mungkin kamu dapatkan sebelum kamu ketemu dengan dia sampai nanti kamu dengan dia ke jenjang mau menikah atau ke jenjang pernikahan. Oke, grup keempat. Ada kartu Egypt. High Priest or Priestess. Oh, oke. Medicine Man or Woman. Gini. Buat kamu grup keempat, kartu Egypt ini itu sebenarnya sangat mirip dengan kartu yang berhubungan tentang spiritual. Dan kalau gue bilang ini juga ada hubungannya tentang High Priest or Priestess. Kalau gue bilang ini tentang mungkin sebagian dari kamu, bagaimana kamu melihat situasi kehidupan kamu, dan juga ini tentang nilai-nilai kehidupan sih. Nilai-nilai yang kamu anut itu mungkin sebagian harus ada yang disesuaikan. Karena kamu sebenarnya dari kartu Goddess of the Moon sendiri menunjukkan bahwa orang ini itu stand out ya. Orang ini itu cukup bersinar, yang artinya kehidupannya dia, pola pikirnya dia itu menjadi miliknya dia. Saat kamu masuk ke kehidupannya dia, maka ada yang berubah. Dan itulah yang dibutuhkan namanya strategi di sini. Jadi ini sangat nyambung dengan kartu strategi ini ya. Dan perubahan itulah yang sebenarnya agak sulit, terutama perubahan yang ini bukan perubahan sifat sih. Ini lebih ke arah perubahan spiritual. Atau kamu itu nanti akan berkembang spiritualnya, dan perkembangan spiritual itu sebenarnya memicu gejolak emosi, memicu gejolak empati kalian yang cukup besar. Makanya ada kartu Egypt di sini yang sebenarnya hal yang cukup mistis itu datang saat kamu bersama dia. Dan hal mistis ini bukan berarti berkaitan dengan makhluk halus ya. Itu bukan seperti itu, tapi ini lebih kepada kamu menyadari sesuatu yang sebenarnya itu kamu tidak tahu selama ini, atau ada kesadaran tertentu yang kamu dapatkan dari kamu berhubungan dengan dia. Dan ini mungkin bisa di awal-awal relationship. Jadi kayak dia itu membuka mata kamu, dan kamu itu spiritualnya terbangun juga ya. Jadi
Kalau gue bilang dia itu juga punya kemampuan yang namanya healing emosi, yang punya kemampuan yang namanya healing situasi, healing your heart, healing pemikiran. Dan kalau gue bilang kamu dengan dia itu sama-sama old soul atau sama-sama jiwanya sudah dewasa, dan jiwanya dewasa ini sometimes ada yang namanya ego, ada yang namanya kamu itu tidak mau dikritik, dan itu memang sudah bawaan. Tapi sekali lagi, ini bukan cuman sekedar sikap dan perbuatan, tapi ini lebih ke spiritual. Jadi kalau grup sebelumnya itu penyesuaian tentang sikap, penyesuaian tentang norma, tentang nilai, ini lebih tentang spiritual kalian disesuaikan dengan dia. Dan orang yang punya spiritual yang cukup tinggi untuk menyesuaikan itu butuh waktu yang gak sebentar. Kalau kamu memaksakan diri kamu, maka adanya kamu harus berjuang lebih keras, terutama untuk hati kamu, untuk empati kamu. Dan makanya kartu Fourth Chakra Archangel Raphael di sini juga keluar. Tapi yang mau gue bilang, orang ini bukan orang yang tidak pengertian. Orang ini justru sangat-sangat pengertian. Makanya dia tidak memaksakan sesuatu, tapi secara langsung kamu itu akan melihat hal yang berbeda dari saat kamu berhubungan dengan dia. Karena memang sudah jalannya seperti itu. Dan kalau gue bilang, kayaknya gue di sini adanya twin flame, atau twin flame itu lebih tentang kamu dengan dia di kehidupan ini itu punya misi tertentu. Dan salah satu misinya adalah healing ini. Kamu membantu orang untuk sembuh dari mungkin emosinya dia, dari apapun yang berhubungan dengan healing. Mungkin bisa tentang chakra healing atau apapun itu. Tapi orang ini kayaknya lebih tentang spiritual sih. Jadi orang ini itu benar-benar tentang spiritual. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya tentang pesan apa yang harus kamu dapatkan dalam hubungan kalian ini nanti. Ada kartu Look to Your Inner Strength. Oke, kamu punya kartu Look to Your Inner Strength, dan ada kartu ini nomor 11, yang sebenarnya 11 itu juga berhubungan tentang Twin Flame. Makanya kartu 11 itu dikasih tahu juga kamu itu sebenarnya dengan dia adalah kayaknya benar-benar twin flame kamu. Twin flame kamu itulah jodoh kamu, dan tugas kamu di sini sangat berbeda dengan orang lain atau dengan orang kebanyakan. Tapi terutama kartu yang keluar ini warnanya ungu ya. Ungu itu lebih tentang ke spiritual, tentang third eye, tentang chakra ketujuh, yang bilang bahwa spiritual kamu di sini nanti sangat berperan dalam hubungan kalian, atau dalam kalian itu memenuhi misi kalian di dunia ini sebagai twin flame. Next card. Ada kartu Miracles and Blessing. Inilah yang gue bilang, kamu nanti akan ketemu hal-hal yang tidak kamu pikirkan ada, atau hal-hal yang membuka mata kamu. Makanya itu disebut sebagai miracle, atau sebagai keajaiban, atau sebagai sebuah mukjizat untuk kamu bertemu dengan dia, untuk kamu melihat apa yang terjadi di depan kamu. Itu kamu kayak melihat sesuatu hal yang tidak diduga-duga, dan banyak banget blessing, banyak banget hal yang tidak kalian sangka-sangka datang ke kalian berupa hadiah atau apapun itu dari alam semesta yang membuat diri kalian lebih bahagia lagi. Dan inilah makanya kamu jangan fokus ke sini, jangan fokus ke seberapa berat kamu harus menyamakan spiritual kamu, tapi ini lebih kepada kamu itu harus kayak live happily. Jadi keluarkan inner child kamu di sini dan tetap bersyukur dari segala macam blessing, dari segala macam berkat yang datang ke kamu. Oke, so sampai di sini aja grup 4 dari baris pertama, dan langsung aja kita kalau gitu masuk ke pembacaan baris kedua untuk grup pertama. Halo grup pertama dari baris kedua, dan seperti yang gue bilang tadi, ini tentang pribadi dia, dan gue bakal buka, kalian dapat kartu Oracle, wait for important information. Oke, so gue bakal buka kartu yang sama. Gue bakal buka 3 kartu yang sama. Grup ketiga, pribadi, mungkin wajahnya dia, atau karakternya dia, atau rupanya dia.
Ada kartu Spirit Fox, Shield Maiden, satu kartu lagi. Ada kartu Guardian Angel. Oke, next card, gue bakal buka kartu tarot dulu. Jadi gue bakal buka langsung kartunya semuanya. Ada kartu Ten of Pentacles, kartu The Empress, satu kartu lagi. Ada kartu King of Wands reverse. Oke, next card. Kamu punya kartu Horse dan juga Equipment. Oke, so dari kartu yang keluar ini kamu dapat kartu Oracle. Gini, kalau dari kartu ini gue bakal ambil gambarnya. Jadi jodoh kalian itu mungkin berkerudung, dan kalau gue bilang ini berkerudung di sini bisa jadi dia senang pakai bandana, dia senang pakai bando, tapi di sisi lain dia itu juga sangat-sangat sadar yang namanya budaya, atau budaya dia dari mana. Karena sebenarnya kartu ini juga menunjukkan siapapun dia yang datang itu akan membawa hal tentang budayanya dia. Dan kalau gue bilang di sini itu juga mungkin bisa jadi bagaimana dia berpakaian itu sangat-sangat berpengaruh dari budaya atau nilai-nilai yang dia tanam dari dia kecil. Dan juga di sini ada Trust Your Talents in Chinese Time. Ada kartu Spirit Fox. Gini, orang ini itu untuk karakternya orang yang cukup dewasa ya. Pribadinya dia cukup dewasa. Terutama didukung dengan kartu Empowerment, yang artinya dia tahu keahliannya dia apa, dia bisa mempergunakannya dengan baik. Dan untuk tahap itu dibutuhkan orang yang cukup dewasa untuk menyadari kelemahannya dia dan untuk mau menyadari dia itu kurangnya di mana serta lebihnya di mana. Dan ada Shield Maiden. Kartu Shield Maiden ini kalau gue bilang dia itu orangnya cukup cantik atau cukup menarik wajahnya. Terutama kamu punya kartu King of Wands reverse yang benar-benar menunjukkan kamu itu sangat menarik, dan ditambah lagi punya kartu The Empress yang udah komplit. Maupun kamu yang baca ini adalah perempuan atau laki-laki, tapi di sini 100% orang ini itu punya karakter yang sangat menarik. Dari wajahnya dia cantik, sangat ganteng, dan bahkan mungkin bodinya dia juga bagus, tapi ada sisi arogan atau ada sisi galaknya sedikit di sini. Karena Shield Maiden ini itu ditunjukkan galaknya dia atau hal yang membuat dia galak itu untuk memprotek dirinya dia. Karena orang yang sangat menarik itu banyak juga mengundang orang yang tidak tulus atau orang yang hanya ingin memanfaatkan. Makanya dia agak sedikit galak. Dan di sini ada kartu Ten of Pentacles reverse ya. Yang artinya dia itu, kalau gue bilang, orang ini cukup sukses atau sudah lewat masa suksesnya saat ketemu dengan kamu. Dalam artian dia sudah sangat dewasa dalam menjalani kehidupannya dia, terutama dalam masalah pekerjaan, atau dia sudah istilahnya konten lah dengan kehidupannya dia dan kehidupan pekerjaannya dia. Di sini juga ada kartu Horse yang dia itu juga dari karakteristiknya sendiri itu menunjukkan dia sangat mau bekerja keras dalam menjalani mimpi-mimpinya dia, dalam menjalani karirnya dia. Dia orang yang mau bekerja keras. Oke. So basically orang ini itu bukan orang yang senang sendirian, atau orang ini itu tidak mau terlalu ditinggal sendiri, tapi dia senang dengan orang lain, senang dengan orang-orang di sekitarnya dia yang tulus ke dia. Serta orang ini tuh kalau ditinggal sendiri mungkin dia agak stres kali, tapi dia itu cukup loyal, sangat loyal terhadap orang lain juga. Oke, so sampai di sini aja grup pertama. Kalau gitu langsung aja kita pindah ke pembacaan grup kedua. Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat apa. Kamu punya kartu Further Sky. Oke, so gue bakal ambil kartu keseluruhan semuanya langsung tanpa jeda. Ada
ada kartu Direction Guardian. Oke. Satu kartu lagi. Oh, kamu dapat The Sun. Oke, kartu tarot. Punya Queen of Wands. Oke, wow. Page of Pentacles. Satu kartu. Wow, oke. Queen of Cups. Oke, kartu tarot Ancestor. Ada kartu ekstasi. Langsung keluar kartu The Great Bear dan juga kartu The Answer. Oke, so basically kamu punya banyak banget kartu protector di sini. Pertama, kamu punya kartu Arrow. Ini surround yourself with protective energy. Ada kartu Direction Guardian yang juga tentang proteksi, dan Salt Maiden juga tentang proteksi. Kartu The Archer ini juga tentang proteksi, dan bahkan kartu The Great Bear ini juga tentang proteksi. Dan kalau kalian tahu, kartu Queen of Wands ini juga mengandung makna tentang proteksi atau perlindungan. Jadi kamu itu banyak banget dapat kartu perlindungan di sini, yang entah kenapa itu dikasih tahu bahwa orang ini itu orang yang sangat caring, orang yang sangat peduli tentang kamu. Nantinya itu dia sangat peduli dan caring dengan kamu dan bisa sayang banget dengan kamu. Atau kalau gue bilang, orang ini cukup obsesif, bisa jadi sangat obsesif dengan kamu karena ada kartu ekstasi. Kartu ekstasi ini menandakan sesuatu yang hyper, sesuatu yang sometimes terlalu berlebihan. Dan ini itu bisa tentang bagaimana dia caring ke kamu, bagaimana dia menyayangi kamu itu bisa berlebihan. Dan di sini juga ada kartu Page of Pentacles ya. Kartu Page of Pentacles itu sebenarnya tentang curiosity, tentang yang namanya penasaran, rasa ingin tahu. Dan kartu ini itu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar sangat penasaran dengan kamu. Ada titiknya di mana dia sangat penasaran dengan kamu dan dia itu sangat caring dan sangat sayang sama kamu. Dan terutama orang ini memang sifatnya penyayang. Memang kalau dia menyukai sesuatu, dia akan sepenuh hati menyukai hal itu. Dan di sini juga ada kartu The Sun ya. Artinya saat kamu ketemu dia, kamu akan happy. Dia juga akan happy saat berada di dekat kamu. Dan ada Ten of Cups yang artinya juga orang ini sayang keluarganya dia. Orang ini tahu bagaimana membentuk suatu hubungan yang harmonis di dalam keluarga atau di dalam relationship. Dan juga ada The Great Bear yang artinya jika dia sudah menyayangi sesuatu, maka dia akan protect mati-matian. Dan ini lebih tentang keluarga, lebih tentang hal-hal yang dekat dengan dia. Dan gini, kalau gue bilang, orang ini itu sebenarnya orang yang cukup empat atau punya empatik tinggi. Karena apa? Karena kartu Raw di sini itu juga menunjukkan bahwa dia itu harus dikelilingi oleh energi yang positif. Karena kalau tidak, maka nanti sifatnya dia yang terlalu over, yang terlalu berlebihan itu sometimes membuat dia kelelahan atau terlalu capek. Makanya dia butuh energi yang positif. Dan Queen of Wands gini ya. Kartu Queen of Wands ini adalah kartu yang sangat spesial dan hampir sama dengan kartu King of Wands, yang artinya dia itu sangat menarik, dan terutama di bagian yang tampak dari mata ya. Wajahnya, badannya, cara dia berpakaian, dan bahkan modisnya dia itu sangat menarik. Atau dia itu punya sisi yang cukup menarik dalam berpakaian. Dan kalau dari tampaknya, orang ini cantik. Kamu punya kartu ekstasi di sini, yang artinya dia itu bisa offer ke kamu, tapi kamu juga bisa offer ke dia. Dan karena mungkin dia itu terlalu menarik atau mungkin juga cantik banget. Dan apalagi Salt Maiden ini juga digambarkan sebagai sosok yang strong, tapi cantik luar dalam. Dan di sini ada kartu Direction Guardian. Kartu ini tuh juga menunjukkan bahwa dia itu strong ya. Kalau gue bilang orang ini punya body yang bagus, terutama dari kartu Archer di sini, artinya dia senang yang namanya olahraga, mungkin olahraga panah atau olahraga yang berhubungan dengan tangan. Tapi yang jelas orang ini sangat menarik. Dan kalau gue lihat, kenapa gue lihat banyak
orang yang punya rambut tidak hitam atau mungkin coklat atau mungkin rada kepirangan. Karena di sini ada rambut putih, rambut yang pirang, bahkan yang ini juga rambutnya coklat dan di sini juga. Tapi yang jelas orang ini sangat stylish dan orang ini tahu di mana dia harus berpakaian. Orang ini tahu di mana dia harus menyesuaikan dirinya dia di suatu tempat, di suatu keadaan, dan bagaimana dia harus tampil di depan umum. Oke, so sampai di sini aja untuk grup kedua. Semoga bacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu, dan kalau gitu langsung aja kita jump ke pembacaan grup ketiga. Hai grup 3, langsung aja kita cek kartunya. Kamu punya kartu trader. Oke, so gue bakal buka kartu semuanya secara bersama-sama, gak ada jeda. Grup ketiga. The Seer. Oh. Oke. Satu kartu lagi. Oke, next gue punya kartu tarot. Gue bakal ambil 3 kartu tarot. Queen of Wands. Oke, Ace of Cups reverse. King of Cups. Oke, gue bakal ambil kartu dengan caster tarot. Kartu lagi. Oke, untuk grup ketiga yang mau gue kasih tahu di sini adalah tentang pertama kali rupanya. Di sini banyak banget orang punya rambut sebahu, dari kartu Medicine Guardian, Trader, bahkan Fire Guardian. Itu menunjukkan mungkin orang ini rambutnya tidak terlalu pendek, tapi mungkin bisa agak gondrong, atau sometimes ada saatnya dia menyukai rambut dia itu gondrong atau sebahu di sini, dan dia itu senang pakai namanya penutup kepala. Karena kartu Oracle, kartu Trader, dan kartu Seer ini juga dia menunjukkan dia ini pakai penutup kepala yang ada di sini ada topi, atau bahkan di sini ada kerudung. Tapi orang ini senang dengan penutup kepala, terutama Queen of Wands dan King of Cups juga mereka punya mahkotanya sendiri yang artinya ada hiasan di kepalanya dia. Dan mungkin kalau buat wanita, orang ini senang pakai bando, atau senang pakai jepit, atau kunci rambut yang gak bakal bisa lepas dari dirinya dia. Untuk karakteristiknya sendiri, orang ini tuh sangat penasaran ya. Sangat bikin kamu penasaran, terutama gini, ada kartu The Seer yang menunjukkan bahwa dia itu membuat kamu penasaran dan mengira-ngira siapa dia. Tapi di sisi lain orang ini itu cukup ramah karena ada kartu Trader di sini yang artinya orang ini mampu membawa dirinya dalam suatu conversation atau dalam suatu bentuk percakapan yang menjadikan dirinya itu mungkin people person atau orang yang gampang bersosialita. Dan kalau gue bilang di sini, orang ini punya badan yang bagus dan orang ini sangat senang yang namanya kesehatan. Jadi mungkin fitness atau sering minum vitamin atau bahkan fasting atau senang omet atau keto atau apapun yang menunjang kesehatannya dia, karena ada Medicine Guardian di sini yang menandakan bahwa dia itu sangat senang tubuhnya dia itu sehat. Dan ada kartu Celebration juga. Kartu Celebration ini sebenarnya orang ini senang keramaian. Orang ini itu tidak terlalu pendiam, tidak terlalu senang sendirian, tapi dia senang keramaian. Dan makanya dia senang kumpul-kumpul dengan temannya, karena ada kartu reunion juga di sini yang artinya dia senang berkumpul kembali dengan teman-temannya dia atau membentuk suatu pertemanan baru. Karena orang ini itu juga orang yang cukup menarik ya. Queen of Wands di sini adalah berarti dia itu sangat menarik. Dan menariknya dia itu dalam bentuk penampilan, cara dia berbicara, sensualitasnya dia, bahkan bagaimana dia berbusana, itu dia sangat menarik. Kartu Queen of Wands dan kartu King of Wands itu adalah kartu
Yang sebenarnya menurut gue itu ini lebih tentang bagaimana dilihat orang dari luar. Sedangkan kalau kartu King of Cups ini adalah tentang emosional yang dewasa. Dia punya emosional yang dewasa, atau orang ini gak gampang marah-marah, orang ini gak gampang terpicu untuk marah-marah, terpicu suasana yang cukup menegangkan atau yang cukup membuat dia drop. Orang ini gak gampang drop karena orang ini tahu pendirian dia kuat. Terutama ada kartu Horse di sini dan juga ada kartu Ace of Cups reverse yang artinya pendirian dia tentang sesuatu itu sangat kuat. Dan kalau ini gue bilang tentang bagaimana dia harus bersikap di kehidupan sosial, dia harus menunjukkan dirinya dia di kehidupan sosial, dan terutama ada kartu trader di sini yang artinya ada hal-hal yang seperti kalau kalian tahu seorang menjual itu lebih mementingkan bagaimana perasaan atau bagaimana pembeli itu melihat barangnya atau melihat situasi saat berbelanja, dan itulah yang dia pegang. Dia itu juga mikir, dia harus bisa membawa suasana supaya orang nyaman ngobrol dengan dia, supaya orang masuk ke zona nyamannya dia. Dan disinilah yang membuat dia itu people person atau orang yang sangat hebat dalam berkomunikasi. Oke, so sampai di sini aja untuk grup ke-3. Semoga bacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune. Dan kalau gitu langsung aja kita pindah ke pembacaan grup terakhir, grup ke-4. Bye-bye! Oke, so grup ke-4 langsung aja kita buka kartunya. Kamu punya kartu The Hermit. Jadi gue bakal buka kartunya secara bersamaan langsung tanpa jeda. Ada Great Teacher. Ada kartu Winter, Oracle, dan kartu Drum. Oke, next card, kartu Tarot. Ten of Swords reverse, kartu Judgment reverse, satu kartu lagi. Ada kartu Seven of Cups reverse. Oke, kartu Ancestor Tarot. Green Man. The Shaman. Dan juga kartu Heron, King of Vessel. Oke, grup ke-4. Yang mau gue kasih tahu orang ini untuk tampaknya mereka itu terlihat seperti orang dewasa atau wajahnya itu adalah wajah yang dewasa. Berarti dia bukan baby face, dia bukan sosok yang terlalu kekanak-kanakan, tapi sosok dia itu adalah sosok yang cukup dewasa. Karena apa? Kamu punya Great Teacher, punya Hermit, punya kartu The Green Man, dan juga punya kartu The Shaman yang menunjukkan kedewasaan. Dan juga ada kartu Judgment reverse. Jadi gini, mungkin karena dia sangat dewasa, dia itu sering sekali yang namanya menilai sesuatu dari pandangannya dia. Dan inilah yang mau dibilang bahwa dia itu orang yang menilai sesuatu dari konsep kehidupannya dia, dari apa yang menurut dirinya terbaik. Karena ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit ini menunjukkan dia tahu apa yang paling baik untuk dia, dan saat dia menilai sesuatu itu adalah dari pandangannya dia. Kalau dia merasa kurang, itu karena memang dirinya merasa bahwa sesuatu itu kurang dan tidak cocok dengan dia. Karena orang ini sangat tahu dirinya seperti apa, dan dia juga tahu bahwa setiap orang itu punya pendapat yang berbeda. Karena ada juga kartu Oracle di sini yang bilang bahwa wait for important information, yang dia itu sebenarnya menyadari bahwa ada hal lain, ada informasi lain dari apa yang dia punya sekarang, dari apa yang dia pikirkan sekarang yang nanti akan datang ke dia atau yang ada di luar sana. Dan kartu Drum ini juga menunjukkan bahwa orang ini itu senang yang namanya jalan-jalan atau senang yang namanya traveling. Atau bisa jadi orang ini senang punya pengalaman baru, terutama pengalaman di luar apa yang dia punya atau pengalaman-pengalaman yang belum pernah dia coba.
Dan kalau gue bilang pengalaman ini itu lebih tentang ke alam. Karena kamu punya kartu Heron, punya kartu The Shaman, punya kartu The Green Man, dan bahkan Judgment, Seven of Cups, serta kartu Ten of Swords itu menunjukkan tentang alam atau menunjukkan tentang langit, tentang universe, tentang yang mana udara. Mungkin bisa orang ini senang travel dengan pesawat, tapi di sisi lain dia juga senang naik gunung, dia juga senang daratan, karena ada kartu yang ada di daratan juga. Tapi orang ini orang yang senang benar-benar bepergian ya. Dan juga kamu punya kartu Ten of Swords Reverse, yang artinya orang ini itu gak terlalu gampang stres atau gak terlalu gampang putus asa. Orang ini punya resisten yang sangat kuat. Dan ini karena dia sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Terutama ada kartu The Green Man ini. Dan juga ada kartu The Shaman yang artinya dia mengetahui sesuatu yang mungkin banyak orang yang gak tahu. Dan ini terjadi saat kamu ketemu dengan dia nanti. Dan ini bukan berarti orang ini umurnya sudah tua. Tapi bisa jadi orang ini punya pengalaman, senang baca buku, senang belajar, senang mendengar referensi. Dan bisa juga orang ini memang old soul atau yang jiwanya sudah dewasa. Serta ada kartu The Heron ini juga menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang mampu berdiri tegap membawa bebannya dia di tempat yang cukup berat. Karena kartu The Heron ini juga menunjukkan bahwa orang ini itu punya, seperti yang gue bilang, yang resistannya sangat tinggi untuk menghadapi sesuatu. Dan bagaimana dia berdiri tegak tanpa menganggap bahwa hal itu adalah beban. Hal yang datang ke dia itu bukanlah beban, tapi mungkin hanya batu sandungan atau mungkin hanya hal yang harus dilewati. Itu sangat pintar dia memainkan pemikirannya dia. Karena apa? Karena dia juga ada punya kartu Seven of Cups. Kartu Seven of Cups Reverse ini menunjukkan ilusinya dia, bagaimana dia mengontrol pemikirannya dia, bagaimana dia mengontrol apa yang ada di otaknya dia itu sangatlah kuat. Atau orang ini adalah orang yang bisa bilang bahwa apapun yang terjadi dengan gue itu bukanlah hal yang sebenarnya, masih ada hal yang lainnya. Atau dia bisa mengimajinasikan bahwa setelah ini akan ada hal yang jauh lebih positif yang datang ke dia. Makanya orang ini sangat punya pribadi yang cukup positif. Dan bagaimana dia kontrol mind kontrolnya dia, serta pemikirannya dia itu juga sangat kuat ya. Oke. Dan seperti yang gue bilang tadi, kartu Winter ini tentang take care of what you need. Dia tahu apa yang dia tahu apa yang dia butuhkan, karena kartu Hermit ini adalah kartu yang menunjukkan kamu tahu siapa kamu sebenarnya, dan inilah tentang dia. Dan juga kartu Great Teacher. Kartu Great Teacher ini sebenarnya seperti yang gue bilang, orang ini senang punya pengalaman, baik dalam fisik, baik pengalaman traveling, tapi juga pengalaman spiritual. Dia sangat bisa yang namanya pengalaman spiritual, karena saat kamu ketemu dia, orang ini sudah punya banyak pengalaman spiritual. Dan itulah yang membuat dia bisa kontrol pemikirannya dia, bisa kontrol apa yang terjadi di otaknya dia. Tapi dia tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di hatinya dia, karena orang ini cukup sensitif, terutama dengan keluarnya kartu Ten of Swords dan juga Hermit. Walaupun orang ini cukup resisten terhadap beban kehidupan, tapi orang ini punya sifat hati yang cukup soft, yang sebenarnya dia tuh sangat mengasihi, yang dia bisa mengasihi orang lain bahkan sampai terlalu over. Makanya ada kartu Winter di sini yang bilang dia itu harus fokus ke dirinya dia dulu baru ke orang lain. Oke, so sampai di sini aja grup keempat. Semoga bacaan ini bisa membawa hal yang positif ke kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye.